Assalamualaikum. Halo teman-teman, tema sejarah. Indonesia dikenal karena memiliki sangat banyak keberagaman budaya dan juga tradisi. Mulai dari agama, ras, hingga suku yang sangat banyak. Salah satu yang ada, yaitu suku Dayak, suku asli yang mendiami pedalaman Kalimantan. Kalimantan ini menyimpan sangat banyak kebudayaan, seni, hingga berbagai macam tradisi. Dan salah satu yang paling dikenal adalah tradisi mangkok merah. Mangkok merah merupakan sebuah tradisi dalam adat budaya yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama ras budaya, serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Pada mulanya adat ini bernama mangkok jaranan, karena menggunakan mangkok yang diwarnai dengan tumbuhan yang bernama jaranan. Jaranan sendiri adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranan yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkuk bagian dalam dan membuat warna mangkok menjadi merah, sehingga kini dikenal dengan nama ritual mangkok merah. Mangkok merah hanya digunakan jika benar-benar terpaksa, di saat keselamatan suku Dayak terancam, atau karena adanya permasalahan serius yang tidak bisa diselesaikan. Segala macam akibat yang akan ditimbulkan harus dipertimbangkan secara matang, karena korban jiwa dalam jumlah besar sudah pasti akan berjatuhan jika ritual ini dijalankan. Suku Dayak percaya, melalui ritual mangkok merah, roh leluhur akan membantu mereka dari serangan luar. Karena jika mangkok merah sudah diedarkan, maka akan mampu mempengaruhi massa untuk melakukan serangan besar-besaran. Ritual ini pernah dipraktikkan pada saat terjadi peristiwa Paraku, atau PGRS, pada tanggal 14 Oktober tahun 1967, yang dikenal dengan sebutan demonstrasi suku Dayak, yang kala itu memberantas etnis Tionghoa yang ada di Kalimantan. Ritual mangkok merah juga konon, katanya dipraktikkan dalam pertikaian besar antara etnis Dayak dengan suku Madura di kota Sampit, yang terjadi sepanjang tahun 2001. Dan untuk mengetahui kisah ini, kalian bisa tonton di link yang sudah admin siapkan di deskripsi. Hanya Panglima Adat yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, dan Panglima Adatlah yang berwenang untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci. Panglima ini yang kemudian memimpin perang. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, orang yang memegang mangkok merah yang asli adalah setengah manusia dan setengah roh halus, atau setengah dewa. Sewaktu-waktu ketika ada konflik besar yang mengancam suku Dayak, maka mangkok merah yang asli akan datang secara tiba-tiba melalui ritual adat. Dalam tulisan kisah mangkok merah di pedalaman Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa pelaksanaan ritual mangkok merah selalu menggunakan sesaji. Dan sesaji yang digunakan juga memiliki artian tersendiri. Ubi jerangau melambangkan keberanian, kemudian beras kuning dan bulu ayam itu memiliki arti terbang, atau dapat segera disebarkan secepat kilat. Sementara beras kuning merupakan simbol dari keselamatan, dan untuk mengusir roh jahat agar tidak mengganggu. Bara api, atau biasanya sering disebut longa api, mempunyai pengertian bahwa pembawa berita tidak boleh terlambat oleh petang atau gelap, karena sudah disediakan penerangan. Kemudian daun rumbia, untuk melindungi mangkok merah yang telah diberi sesaji, agar tidak terkena hujan. Yang terakhir, adalah tali simpul dari kulit kapua, yang berasal dari pohon ti, yang melambangkan persatuan, dan biasanya tali ini dikaitkan pada mangkok, semuanya dimasukkan ke dalam mangkok, yang lalu dibungkus dengan kain merah, atau biasa disebut dehan. Panglima Adat kemudian akan membawa mangkok merah menuju ke Panyugu, atau tempat suci yang dianggap keramat oleh suku Dayak, pada saat matahari telah terbenam. Di sana ia akan meminta petunjuk para dewa. Diyakini bahwa roh suci akan menjawab melalui tanda-tanda alam, yang kemudian diterjemahkan oleh Panglima. Apakah mangkok merah sudah saatnya diedarkan, atau belum? Dan jika dianggap layak, tubuh Panglima akan dirasuki oleh roh para dewa. Panglima yang sudah dirasuki roh dewa, akan pulang ke desanya dengan meneriakkan kata-kata magis tertentu,
atau disebut tariu. Penduduk desa mengerti maksudnya, dan kemudian berkumpul di lapangan, sembari membawa mandau dan juga perisai, dan juga kadang dengan senjata lantak, dengan mengikatkan kain merah di kepala. Panglima adat kemudian menularkan roh para dewa kepada semua penduduk, dan kemudian mengutus pembawa pesan, untuk mengantar mangkok merah ke desa-desa lainnya. Beberapa orang yang ditunjuk untuk menyampaikan berita telah diberi arahan, mengenai maksud dan tujuan mangkok merah. Siapa saja yang harus ditemui, biasanya adalah para ahli waris, kapan berkumpul, tempat berkumpul, dan juga sebagainya. Mereka tidak boleh menginap atau singgah terlalu lama, meskipun hujan lebat, atau hari sudah petang, mereka tetap harus meneruskan perjalanan untuk menyebarkan berita ini. Dan jika ada orang yang menghalangi jalannya mangkok merah, akan mendapat hukuman atau bahkan sanksi adat. Panglima adat dari desa lain dipercaya mengetahui kedatangan pembawa pesan, dengan kekuatan magisnya, dan menjemputnya bersama dengan penduduk desanya. Setelah mengetahui siapa musuh yang akan mereka hadapi, Panglima adat desa tersebut akan menularkan roh dewa kepada seluruh penduduk desa. Upacara mengedarkan mangkok merah berlangsung di seluruh wilayah yang bisa dijangkau, sehingga dianggap cukup untuk menghadapi musuh mereka. Masyarakat Dayak yang berada di bawah pengaruh magis, serta komando Panglima Perang, konon mereka kebal senjata, tahan tidak makan hingga sebulan, dan bahkan bisa bergerak cepat di dalam hutan. Panglima Perang biasanya menggunakan sebutan seperti Panglima Burung, Panglima Halilintar, atau Panglima Angin. Selain meminjamkan kekuatan magis mereka, masyarakat Dayak meyakini, para dewa dan roh leluhur juga ikut terlibat langsung dalam peperangan yang terjadi. Kala itu, juga banyak yang menyaksikan, konon saat orang Dayak berperang, musuhnya tumbang secara tiba-tiba, seolah ada sosok tak terlihat yang memeranginya. Selain itu, ada juga kabar bahwa orang-orang yang mempunyai kekuatan supranatural bisa melihat sosok tak kasat mata yang ikut berperang. Mereka serupa manusia, namun sepertinya berkamuflase menyerupai dedaunan, dan dari kejadian itu, akhirnya terciptalah sebutan-sebutan untuk roh yang dipercaya sebagai roh dewa, atau roh leluhur orang Dayak, yang ikut terlibat dalam peperangan, dengan sebutan Anto Dayak, Anto yang berarti hantu Dayak. Kemudian jika masalah telah selesai, maka Panglima Perang akan kembali melakukan sebuah ritual, yaitu nyaru semangat. Nyaru semangat adalah upacara pemanggilan kembali roh yang sebelumnya sempat digantikan oleh para leluhur, atau dewa, sekaligus pengembalian roh dewa setelah perang dianggap selesai. Dan itulah cerita yang bisa admin sampaikan tentang tradisi mangkok merah di Kalimantan. Kita hidup bersama-sama dalam indahnya perbedaan, mari kita saling rangkul antar saudara kita yang mungkin berbeda sehingga terciptalah kedamaian untuk kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila terdapat informasi yang kurang, seperti biasa, boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar.